Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Kepada Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di webinar PT Econ Technology pada tanggal 9 November. Nah, kali ini webinar kita akan bertopik tentang Chrome OS ya, di mana kita akan membahas bagaimana secure-nya operating system dengan teknologi dari Chrome. Ya, Bapak Ibu. Nah, nanti di sini sebelum kita mulai, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekali lagi ya untuk bergabung di webinar kali ini. Nah, nanti di sini kita akan berjalan webinarnya selama kurang lebih 90 menit ke depan. 1,5 jam, di mana nanti akan ada pemaparan sedikit tentang materi atau topik tentang Chrome, kemudian nanti ada sedikit demo dari tim Econ ya, tentang secure-nya dari Chrome OS ini yang dimiliki oleh Google, dan kemudian nanti di akhir acara kita akan ada sedikit kuis dan swag ya buat Bapak Ibu nih, jadi jangan ninggalin dulu nih webinarnya, nanti ketika di terakhir kita ada kuisnya juga gitu ya, untuk kita bagi-bagi swag kepada Bapak Ibu. Oke, sebelum kita mulai mungkin ada beberapa hal bagi Bapak Ibu untuk jalannya webinar ini bisa berjalan dengan lancar. Saya akan infokan sedikit, boleh next slide Pak. Oke, ya mungkin di sini Bapak Ibu ada yang baru pertama kali menggunakan Google Meet gitu ya. Jadi sekarang yang kita pakai ini adalah salah satu fitur yang dimiliki oleh Google Workspace, yaitu Google Meet, di mana kalau Bapak Ibu lihat pada layar ini ya, jadi di bagian bawah, di kolom yang ke bawah itu ya, ada kolom merah, nah itu ada tombol mic, itu mute, dan juga tombol video gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mungkin pada saat pemaparan materi ataupun demo mungkin boleh di-mute terlebih dahulu supaya ketika pembicara atau speaker menyampaikan materi bisa terinformasikan dengan baik. Nah, kemudian apabila nih nanti Bapak Ibu ingin bertanya gitu ya kepada para pembicaranya, silakan Bapak Ibu boleh raise hand, itu ada di sebelah kanannya video gitu ya. Ada raise hand, boleh silakan, nanti kita akan open mic gitu ya. Untuk Bapak Ibu boleh langsung menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan. Atau kalau misalnya Bapak Ibu ingin ketik nih gitu ya, takut materinya atau penyampaiannya terpotong gitu, silakan pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat box, ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan layar Bapak Ibu yang ada bentuk gambar seperti message, nah itu kolom chat box-nya. Nah ini mungkin ada beberapa yang sudah saling menyapa gitu ya. Nah itu adalah kolom chat box, nanti Bapak Ibu silakan langsung ada pertanyaan, mungkin akan saling di backup ya oleh tim kami. Jadi mungkin yang bisa kita jawab dan menjelaskan via chat akan kita respon di chat itu gitu. Oke, next page-nya. Nah, sebelum kita mulai, nah biasanya kan mungkin ada juga yang belum siapa sih Econ Technology ini gitu kan ya. Nah, di sini mungkin sebelum kita mulai akan ada sedikit perkenalan nih tentang Econ Technology yang akan disampaikan oleh Bapak Johannes Chandra selaku CEO dari PT Econ. Silakan Pak Johannes. Oke, thank you Josephine. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu yang sudah hadir ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar kami di pagi hari ini ya. Jadi mungkin sedikit perkenalan bagi yang mungkin baru pertama kali mengikuti webinar dengan Econ Technology. Kami sebagai Google Partner ya, kita akan membawakan topik mengenai Chrome Operating System untuk hari ini. Jadi kalau dari background company kami sudah bekerja sama dengan Google itu sejak tahun 2010 ya. Jadi sudah cukup lumayan lama dan tim kami juga sudah tersertifikasi gitu ya, baik dari sisi untuk konsultasi, teknis, implementasi, bahkan juga after sales supportnya. Jadi feel free kalau ada pertanyaan
baik teknis maupun non-technical, bisa disampaikan lewat chat panel yang tadi sudah disampaikan sama Josephine, atau open mic langsung juga bisa, nanti kita akan memberikan kesempatan. Jadi topik hari ini cukup menarik ya buat kami, karena banyak sekali customer yang bertanya gitu ya, dan mungkin sudah mulai gitu ya mempertimbangkan bagaimana security itu menjadi penting buat perusahaan. Nah, jadi fun fact-nya adalah Chrome ini memang menjadi salah satu yang banyak dilihat untuk saat ini gitu ya, karena kita sudah memasuki di era di mana banyak sekali yang mengarah ke cloud gitu ya. Jadi untuk aplikasi, untuk productivity itu menggunakan aplikasi web. Nah, pada saat yang sama juga, mungkin kita juga sudah mulai melihat gitu ya, trends yang ada di dunia cyber gitu ya, sejak pandemik, itu cyber threats itu meningkat signifikan. Karena memang kita secara langsung dan tidak langsung itu dipaksa gitu ya, untuk bekerja dengan menggunakan internet. Karena mungkin pada waktu pandemi kita tidak memungkinkan untuk sewaktu-waktu tertentu itu untuk datang ke kantor untuk mengakses informasi dan data. Nah, faktanya adalah dari beberapa studi yang dilakukan, kita bisa melihat di sini itu first half of 2022 itu estimasinya ada 236,1 juta ransomware attack globally. Jadi ini angka yang sangat mengkhawatirkan gitu ya. Jadi sangat-sangat tinggi gitu untuk attack atau ancaman cyber ini. Dan juga untuk cost gitu ya, dari ransomware attack itu rata-ratanya 4,54 juta US dollar. Jadi ini yang menjadi kekhawatiran gitu ya, dan ini juga sesuatu yang kalau kita melihat dari sisi positifnya, ini adalah untuk membangunkan kita gitu ya, supaya kita lebih aware terhadap security. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang kami berdiskusi gitu ya, customer-customer kami terutama, itu sudah mulai aware dengan security dan mulai untuk mempersiapkan, bahkan sudah mengimplementasikan security measure. Baik mulai dari sisi infrastruktur gitu ya, network, dan juga sampai ke endpoint. Nah, di sini juga diinformasikan 93% ransomware itu adalah Windows-based executable. Ya, jadi ini yang menjadi concern dan banyak kita melihat, mungkin kita juga mendengar berita-berita bahkan di negara kita gitu ya, ada perusahaan-perusahaan yang terkena serangan cyber ini. Nah, jadi hopefully dengan konten dan materi yang kita bagikan, ini menjadi awal utama kita memberikan overview high level terlebih dahulu, supaya nanti kita bisa lebih memahami gitu ya, apa sih Chrome operating system itu. Nanti kita akan berlanjut lebih deep untuk discussion-nya, dan kita ada aktivitas dan program yang bisa Bapak dan Ibu ikuti di event selanjutnya. Oke, next slide. Nah, jadi ketika kita bicara dengan customer kita, berdiskusi mengenai security, mengenai teknologi gitu ya, berikut adalah beberapa challenges gitu ya. Jadi dari sisi investment, jadi sekarang banyak perusahaan-perusahaan kita di masa sulit gitu ya. Jadi karena mungkin pandemi, sekarang kita lagi berproses gitu ya untuk recovery. Jadi banyak yang melakukan saving cost gitu ya, atau penghematan cost. Nah, dari sini, dari sisi investment, itu bagaimana nih kita bisa menghemat di satu poin ataupun untuk compensate di lain poin gitu ya. Jadi ini satu hal yang mungkin nanti bisa kita lihat atau kita leverage bagaimana Chrome OS itu bisa membawa value dan benefit buat perusahaan dari sisi investment untuk mereduce cost gitu ya. Nah, yang kedua dari sisi manajemen. Nah, bagaimana endpoint itu bisa kita manage dengan lebih simple, lebih mudah, dan juga less cost gitu ya.
Jadi kalau mungkin yang biasa kita lakukan itu cukup kompleks gitu ya. Kita harus punya agent yang untuk memanage device supaya lebih secure. Manajemen cycle-nya juga cukup kompleks gitu ya untuk memanage operating system, apalagi dengan jumlah user atau karyawan yang banyak. Jadi memanage 100 device, ribuan device itu juga menjadi challenge gitu ya. Dan juga belum lagi kita dari sisi security-nya. Jadi kalau saya baca-baca di artikel-artikel di internet ya yang mengenai dunia cyber lah. Jadi sebenarnya vulnerability itu kebanyakan itu adanya di endpoint user gitu ya, bukan dari infrastruktur. Jadi biasanya yang kita lihat serangan-serangan itu masuknya dari endpoint-nya user. Nah, jadi di sini ada poin ketiga yaitu mengenai security, bagaimana dengan kita mengimplementasikan security di perusahaan kita, tapi tetap dengan cost yang terjangkau dan complexity yang rendah. Nah, itulah yang mungkin nanti kita akan coba bahas lebih lanjut dengan topik dan materi di Chrome OS ini. Jadi itu mungkin yang pembukaan dari saya. Hopefully materi dan konten nanti yang diberikan bisa bermanfaat dan nanti kita juga sangat eager gitu ya untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi dan semoga bisa membawa manfaat buat kita semua ya. Thank you, saya kembalikan ke Josephine. Oke, thank you Pak Johannes untuk informasi tentang Econ ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir dengan PT Econ Teknologi karena Econ secara pengalaman ya kita juga sudah berjalan sekitar 15 tahun lebih gitu dan di sini kita juga para baik dari tim sales, engineer, technical dan sebagainya. Nah, kami juga sudah tercertified. Nah, tanpa perlu berpanjang lagi Bapak Ibu udah penasaran gini kan ya, kira-kira apa sih tentang Chrome OS itu gitu. Di sini nanti secara sepanjang sesi acara akan dipandu dan akan disampaikan untuk materi Chrome OS bersama dengan Bapak Farid Nanda Lutfianto selaku Cloud Technology Consultant dari PT Econ Technology, di mana beliau juga sudah memiliki Certified Professional Google Workspace dan juga Chrome OS Administrator. Dan nanti untuk terkait demo dan sebagainya Bapak Ibu akan dibawakan oleh Bapak Endri Wibowo selaku Customer Engineer PT Econ Technology. Bapak Endri ini juga sudah memiliki Google Certified di Professional Google Workspace dan Chrome OS Administrator. Waktu dan materi saya persilakan kepada Pak Farid. Silakan Pak. Oke, thank you Bu Josephine. Oke, selamat pagi semuanya Bapak dan Ibu. Thank you ya udah meluangkan waktu nih untuk join di sesi kita di pagi hari ini. Jadi mungkin saya mau intermezzo sedikit ya sebelum kita lanjut ke materi utama yang akan kita bahas di pagi hari ini. Jadi ada satu pertanyaan, apa hal pertama yang terlintas ya dari sisi Anda selaku partisipan ketika mendengar Chrome? Mungkin dari sisi Bapak dan Ibu bisa bantu untuk chat gitu ya. Apa aja nih dari Pak Iwan ada browser gitu ya. Ini mungkin jadi jawaban sejuta umat ini dari kebanyakan peramban. Oke, sama browser. Ada lagi mungkin ketika pertama kali mendengar Chrome gitu ya. Apa yang pertama kali terlintas selain browser mungkin dari sisi Bapak dan Ibu sekalian? Oke, buatan Google. Oke, Google. Oke, ada browser, terus Google. Oke, ada lagi mungkin? Chromebook udah spesifik sekali ini Pak Iwan ya. Pak Timi ya spesifik nih. Flex, oke. Dari ITM-nya Virtu Yellow Harmony ya. Oke. Linux, oke. Chrome OS. Oke, mungkin banyak hal ya yang udah dibantu sampaikan ya oleh Bapak dan Ibu sekalian, tapi pasti kalau banyakkan hal yang saya udah sempat informasikan juga ketika pertama kali kita mendengar Chrome, pasti fokus utama kita adalah browser, seperti itu. Nah, yang akan kita bahas di sesi kali ini adalah terkait Chrome OS-nya. Jadi, Chrome operating system yang sudah didevelop oleh Google. Jadi ini salah satu fun facts ya, bahwasanya Chrome OS yang sekarang ada,
itu sampai saat ini itu zero reported ransomware attacks on Chrome OS. Artinya ketika kita menggunakan Chrome OS sampai saat ini tidak ada laporan bahwasanya Chrome OS itu terkena ransomware. Nah, ini yang menarik ya. Mungkin banyak yang berpendapat mungkin yang pakai Chrome OS nggak banyak, mungkin dikit, sehingga nggak banyak virus atau ransomware yang diserang ke dalam Chrome OS. Nggak juga, karena berdasarkan fakta ada satu berita di mana Chromebook itu oversold Mac di tahun 2020. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu lihat di layar ya, jadi kurang lebih ada tiga dominan pasar saat ini. Ada Chromebook, Chrome OS ya, terus ada Windows, sama ada Mac, itu MacBook. Nah, kalau dari sisi reportnya, Mac OS itu capture 5,8% dari market share. Sedangkan Chrome OS itu hanya 5,3. Jadi untuk awal-awal Chrome OS itu beda 0,5% ya dibanding dengan Mac OS. Nah, sisanya itu didominasi oleh Windows 81,7%. Tapi ketika di tahun 2020 ini marketnya Chrome OS itu lebih tinggi dibanding dengan yang Mac OS. Jadi kurang lebih jam 10 kali lipat, sehingga di tahun 2020 Chromebook itu oversold Mac. Artinya dari sekian banyak user yang menggunakan device, either itu MacBook, Windows ataupun Chromebook, nah Chromebook ini berhasil oversold Mac. Sehingga ketika kita juga tadi berpendapat bahwasanya yang pakai Chromebook itu sedikit, enggak juga, karena Chromebook itu juga lebih banyak yang pakai daripada Mac saat tahun 2020, bahkan sampai sekarang seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan kita mau breakdown lebih lanjut ya, apa saja sih faktor-faktor yang membuat Chromebook itu atau Chrome OS itu dikategorikan sebagai Chrome OS yang zero report ransomware. Nah, itu nanti kita coba bahas lebih lanjut ya. Oke, jadi satu hal ya, ketika kita bahas soal dari sisi Chrome OS, Chrome OS itu terkenal sebagai Chrome OS paling ringan dan paling cepat. Sehingga ketika kita pertama kali buka Chromebook yang ada Chrome OS-nya, maka booting yang dibutuhkan itu cuma 6 detik. Jadi ketika kita pertama kali datang ke kantor, kita buka Chromebook kita, 6 detik kita udah bisa kerja. Jadi itu sangat cepat, dan kita bisa langsung join mungkin ke kerjaan, atau mungkin kita mau butuh untuk komunikasi dengan kerja, itu langsung jalan saat itu juga. Jadi itu hal yang paling jadi game changer saat ini ya. Selain itu dari sisi, karena kita mungkin dari sisi cloud-nya, terus dari sisi booting-nya itu sangat cepat, dan kita bisa melakukan multitask itu dengan sangat cepat, maka kita bisa reduce dari sisi downtime-nya untuk worker kita, seperti itu. Dan yang paling penting adalah untuk update dari sisi regulernya Chrome OS ini sendiri itu jalan di background. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir kalau misalkan mungkin di tengah kita lagi bekerja, tiba-tiba ada notifikasi update yang mengharuskan kita langsung update, ya itu bisa jalan di background. Jadi kita nggak perlu khawatir, nanti ketika kita pertama kali mungkin udah reboot, itu nanti akan updatean yang paling baru, seperti itu. Nah, dari sisi Chrome OS ini sendiri, Chrome OS itu kan tadi saya informasikan adalah Chrome OS yang terkenal ringan dan cepat. Nah, ringannya ini karena kita nggak perlu banyak aplikasi yang diinstal. Salah satunya adalah antivirus. Jadi ketika kita menggunakan Chromebook atau Chrome OS, maka yang pasti kita nanti bisa mendapatkan, istilahnya dari sisi teknikal ya, kita punya 2 versi dari OS tersebut. Sehingga ketika kita jalan yang pertama itu adalah jalan yang di versi OS yang awal, yang lama gitu, yang nomor 1 ya, saya nyebutnya 1 sama 2 gitu ya. Nah, ada 2 versi OS 1 sama OS 2. Di mana ketika ada proses update di situ, itu akan jalan di proses background, artinya di OS yang nomor 2, seperti yang ada di layar ya, di OS nomor 2. Nah, nanti ketika kita reboot, maka OS yang nomor 2 ini yang udah diupdate oleh Google itu akan jadi OS yang pertama, jadi primary-nya kita. Sehingga kita benar-benar nggak memerlukan waktu, kita nggak perlu banyak hal yang perlu dikeluarkan dari sisi effort-nya untuk melakukan update. Karena itu udah jalan di background, dan ketika kita reboot itu udah jadi primary kita. Nah, nanti yang sebelumnya jadi primary kita itu akan jadi secondary, dan itu akan ngikutin polsa yang sama. Artinya nanti ketika ada update itu akan update di situ. Jadi itu benar-benar jadi game changer, karena kita nggak perlu nungguin lagi gitu, karena mungkin kita harus nunggu beberapa menit untuk
untuk bisa sampai itu bisa diproses lagi update-nya, itu kita nggak perlu nungguin seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan Chrome OS, kurang lebih ada dua model ya, atau dua metode yang bisa kita pakai. Yang pertama itu kita langsung pakai Chromebook-nya, yaitu yang Chrome OS yang built-in langsung. Jadi kita bisa pakai Chromebook, itu udah ada Chrome OS-nya built-in langsung dari OEM. Tapi kita juga ada cara kedua, yaitu kita convert device-device yang mungkin udah lama, mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian, dari sisi perusahaan, udah ada device-device yang mungkin udah lama banget gitu ya, nggak pernah dipakai lagi, atau mungkin yang device-nya udah low dari sisi speknya, yang mungkin RAM-nya 2 GB, 4 GB, yang masih Intel-nya pakai Celeron dan lain-lain. Nah itu kita bisa convert device tersebut itu dengan menggunakan Chrome OS Flex. Jadi ketika kita menggunakan Chrome OS Flex, jadi nanti device yang udah kita convert tadi itu udah bisa langsung pakai Chrome OS. Jadi itu bisa jadi salah satu opsi juga bagi Bapak dan Ibu sekalian kalau misalkan mau memanfaatkan daripada device itu mungkin dibuang atau mungkin dipensiunkan ya. Nah, kita bisa coba untuk itu dikonvert ke Chrome OS agar bisa tetap reliable untuk digunakan di saat ini, terutama dengan penggunaan software-software yang sekarang udah ada recommended atau minimum speknya ya yang kita harus penuhin untuk bisa running software tersebut. Nah, pertama kita akan bahas dari sisi Chromebook-nya ya. Jadi Chromebook ini sekarang udah banyak sekali brand-brand yang udah membuat Chromebook tersebut. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu lihat di layar ini kurang lebih saya bikin 4 contoh ya. Ini ada dari Lenovo, ada dari HP, ada dari Samsung. Nah, ini juga beragam. Jadi ada yang bisa di flip seperti yang gambar di pojok kanan bawah ini ya, bisa di flip jadi 90 derajat, jadi bisa jadi tab. Terus ada juga yang ini detachable, yang Lenovo IdeaPad ini detachable artinya keyboardnya itu kita bisa cabut keyboardnya, detachable ya keyboardnya. Terus ada juga yang sama seperti mungkin tampilannya laptop ya, ada HP Chromebook, ada Samsung Galaxy Chromebook Go. Jadi kurang lebih untuk Chromebook ini sama halnya seperti kita menggunakan laptop pada umumnya. Cuma yang membedakan adalah kita pakai OS-nya itu Chrome OS seperti itu. Dan yang menarik adalah ketika kita pakai Chrome OS, kita dilengkapi dengan Titan C Security Chip. Artinya untuk dari sisi hard disk atau dari sisi storage yang kita pakai itu kita udah di built-in oleh security-nya itu dengan menggunakan Titan C security chip-nya tersebut, sehingga nanti ketika dari sisi banyak serangan yang terjadi itu nanti kita akan bahas lebih detail ya dari sisi Chrome OS security-nya. Itu artinya ketika kita udah menggunakan Chrome OS ini, Chromebook, terutama dari sisi Chrome OS-nya, maka untuk semua hal yang bisa kita buat atau kita bikin dan kita simpan di dalam Chromebook tersebut, di dalam Chrome OS tersebut, itu kita udah difasilitasi dari serangannya atau dari sisi cyber threat-nya yang tadi disampaikan oleh Pak Johannes ya. Jadi nanti ketika kita udah menggunakan Chromebook, nah kita udah difasilitasi dengan yang namanya Titan C Security Chip untuk memprotek data-data yang udah kita simpan di dalam Chrome OS seperti itu. Nah dari sisi Chromebook ini sendiri, karena tadi saya juga udah bilang di awal ya kalau Chrome OS itu adalah terkenal sebagai operating system yang ringan, yang cepat, sehingga ketika kita pakai Chromebook kita nggak perlu banyak aplikasi dan yang pasti kita nggak perlu antivirus. Ini satu hal yang bisa kita coba hitung bareng-bareng juga dari sisi cost-nya ketika kita memanfaatkan Chromebook ini, sehingga ketika kita memanfaatkan Chromebook yang pasti kita nggak perlu antivirus dan kita udah dilengkapi dengan sandboxing isolates. Artinya yang pertama ya kita coba breakdown lebih dulu ya. Jadi Chromebook itu adalah Chrome OS yang read only. Artinya untuk apps dan extension itu nggak bisa dimodif di dalam operating system. Jadi ketika kita mungkin terkena serangan atau mungkin dari sisi user itu menancapin flash disk, terus kemudian ada malware di situ, ada virus di situ, virus dan malware itu nggak akan ke-execute ketika kita pakai Chrome OS. Sehingga kita nggak perlu antivirus karena Chrome OS itu read only. Jadi untuk setiap file-file yang mengandung muatan serangan ya tadi ya, ada virus, ada mungkin malware dan lain-lain, itu nggak bisa dieksekusi ketika kita pakai Chrome OS. Terus kemudian kita bisa dilengkapi dengan sandboxing isolates. Jadi ini ketika kita pakai browser, kita buka banyak tab nih ya, ada email, ada mungkin kita lagi surfing ke web-web tertentu dan lain-lain. Nah, untuk setiap tab yang ada di dalam Chrome browser, di dalam browser yang ada di dalam Chromebook ini, itu kita di-isolate satu-satu. Jadi
kita nggak perlu khawatir kalau misalkan ada malware di situ, ada serangan di situ, nanti takutnya menular ke yang lain. Nah itu kita diisolate masing-masing dari sisi tab tersebut, sehingga ketika kita buka banyak tab, multiple tab, dan mungkin ada satu tab yang mengandung serangan, kita nggak perlu khawatir karena itu nggak akan menular ke yang lain, karena itu diisolasi, masing-masing itu diisolasi seperti itu. Terus kita bisa dilengkapi juga dengan verified boot ya, artinya ketika mungkin ada critical error atau mungkin ada hal-hal yang perlu diupdate, dan ketika kita melakukan reboot, maka booting itu akan langsung terverifikasi, sehingga ketika mungkin ada error, ada hal-hal yang perlu diperbaiki ketika itu jalan di background, itu akan diperbaiki ketika kita booting. Jadi kita benar-benar udah disesuaikan agar kita itu nggak memerlukan banyak waktu ketika kita pakai Chromebook ini, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas dari sisi Chrome OS Flex-nya. Jadi tadi saya informasikan bahwasanya ada dua model atau dua metode ketika kita mau pakai Chrome OS itu. Kita bisa pakai Chromebook yang itu built-in langsung sama Chrome OS-nya, atau kita convert device yang udah ada atau device yang lama itu dengan Chrome OS Flex. Jadi penggunaannya atau convertnya itu sangat-sangat simple. Jadi kurang lebih ada 3 step ya. Jadi step pertama kita cukup bikin bootable USB untuk booting dari sisi device yang udah lama yang mau kita convert. Jadi kita cukup siapkan satu flash disk atau satu USB drive. Kita bikin bootable Chrome OS-nya itu udah di-share juga oleh Google dan itu free. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir untuk mungkin ada kekhawatiran dari sisi cost, karena itu benar-benar free, totally free. Jadi Bapak dan Ibu bisa convert kalau misalkan mungkin perlu ya dan ingin untuk menggunakan device yang lama itu tetap agar bisa digunakan di zaman sekarang, seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan udah diinstal, nanti kita cukup install aja dari sisi Chrome OS Flex-nya. Itu untuk pengaturannya itu simple pengaturan untuk bootingnya, installnya ya, install dari sisi Chrome OS-nya itu benar-benar simple, tinggal next aja, dan nanti itu akan jalan gak sampai setengah jam kalau nggak salah. Itu sangat cepat sih, dan nanti ketika udah di-deploy kita udah bisa memanfaatkan Chrome OS yang ada di dalam device tersebut, seperti itu. Oke, jadi ada satu hal ya. Jadi ketika kita menggunakan Chrome OS dan Chromebook, itu nanti kita dilengkapi dengan yang namanya Chrome Enterprise Upgrade. Jadi Chrome Enterprise Upgrade ini adalah fitur atau license atau mungkin modul ya yang kita bisa manfaatkan untuk kita bisa manage device-nya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu lihat di layar, jadi ketika kita menggunakan Chrome OS dan kita menggunakan Chromebook, kita bisa dilengkapi dengan yang namanya Chrome Enterprise Upgrade. Apa itu Chrome Enterprise Upgrade? Chrome Enterprise Upgrade itu adalah modul atau license atau function ya yang kita bisa deploy di dalam Chromebook Enterprise kita agar Chromebook itu bisa di-manage. Jadi ini cocok kalau misalkan dari sisi perusahaan itu ingin agar device-device yang udah diinstal atau udah menggunakan Chromebook gitu ya, itu mau di-manage. Nah, manage-nya itu dalam hal seperti apa? Jadi kita bisa tanamkan banyak policy, nanti saya akan share untuk policy-nya. Kita bisa manage device tersebut sampai ke level device-nya. Jadi ketika kita mungkin mau untuk mungkin hal yang paling simple ya, kita mau setarakan untuk semua wallpaper dari semua device yang udah ada atau udah di-manage oleh perusahaan. Nah, itu kita bisa untuk push ya, untuk push ganti semua background yang ada di device yang udah kita manage, seperti itu. Terus kemudian dari sisi policy yang perlu kita force juga ya untuk dilakukan. Misalkan untuk semua user yang menggunakan Chromebook itu kita disable dari sisi USB-nya. Artinya untuk USB yang statusnya bright gitu ya atau tulis, jadi kalau misalkan kita tancapkan USB drive atau mungkin flash disk atau hard disk eksternal, nah itu untuk fungsi bright-nya atau fungsi untuk copy paste-nya itu kita disable bisa memungkinkan. Jadi ini untuk mencegah agar data-data itu tidak di-copy ke eksternal. Tapi kalau misalkan untuk mouse, untuk keyboard, itu kita tetap bisa fungsikan. Jadi hanya bisa read only, nggak bisa write. Nah itu kita bisa manfaatkan hal-hal seperti itu sampai ke level device-nya ketika kita bisa untuk memanage Chromebook tersebut. Seperti itu. Jadi kurang lebih dari sisi manage device ini,
kita dilengkapi dengan kurang lebih sampai 600 policy yang bisa kita manfaatkan ketika kita pakai Chromebook. Yang diantaranya kita bagi jadi user and device policy. Jadi kita bisa manfaatkan dari sisi policy untuk user. Misalkan untuk Chromebook tersebut itu hanya bisa login atau bisa diloginkan oleh user yang di-authorize. Jadi untuk user A, user B, user C yang di-authorize di dalam device tersebut itu bisa login. Tapi khusus untuk user yang D, user E, dan lain-lain, karena memang nggak di-authorize ke device tersebut, maka nggak bisa login. Jadi walaupun kita tinggal laptopnya itu di kantor, tapi kalau misalkan memang bukan user yang memang di-authorize untuk login atau menggunakan Chromebook tersebut, itu nggak bisa. Nggak bisa untuk pakai Chromebook tersebut, seperti itu. Itu dari sisi user. Terus kemudian kita juga bisa manfaatkan kalau misalkan kita mau bikin policy-nya itu untuk satu organisasi. Jadi misalkan kalau misalkan dalam satu organisasi itu ada banyak divisi. Nah, satu divisi itu ada beberapa Chromebook yang di-share. Nah, gitu. Nah, itu kita bisa manfaatkan juga. Jadi untuk user-user yang memang tergabung dalam satu organisasi atau mungkin kita langsung mau kelompokkan aja per divisi tersebut itu bisa menggunakan device yang di-authorize ke satu organisasi atau ke divisi yang bersangkutan. Seperti itu. Selain user, kita juga dilengkapi dengan device policy ya. Jadi ya seperti yang tadi satu contoh yang saya informasikan, kita bisa disable untuk fungsi write yang ada di dalam USB, kita bisa disable untuk webcamnya, kita banyak hal sih yang kita bisa manfaatkan, terutama yang berkaitan dengan device level. Mungkin nanti akan ada sedikit demo ya dari salah satu rekan saya. Itu untuk terkait policy yang kita bisa manfaatkan, yang mungkin dari sisi basic sampai level advance, itu kita bisa manfaatkan ketika kita pakai Chromebook ini yang udah di manage dengan menggunakan Chrome Enterprise Upgrade, seperti itu. Terus kita bisa manage juga dari sisi fluid manajemennya, terus kita bisa bikin satu function untuk printer ya. Ini juga salah satu case yang menarik yang sering kita bantu untuk proses. Jadi printer yang udah, jadi dari sisi Google ini ada beberapa printer yang udah di-certified modelnya sehingga bisa langsung print dari Chromebook atau dari Chrome OS. Tapi untuk device-device yang mungkin masih belum tercertified oleh Google, kita juga tetap bisa melakukan print dengan menggunakan Cloud Print ya. Nanti mungkin ada satu aplikasi yang juga udah kita bisa manfaatkan juga, namanya Papercut yang ada di dalam Google. Nah, itu kita bisa manfaatkan Papercut ini atau Cloud Print ini untuk kita bisa print dengan printer yang memang masih belum tercertified modelnya. Kayak gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk banyak lagi model printer yang akan disertifikasi oleh Google. Tapi kalau khusus untuk model-model printer yang memang masih belum tersertifikasi, kita tetap ada opsi untuk bisa melakukan print dengan menggunakan Chromebook ini. Dan itu yang menarik adalah karena kita udah bicara dari sisi cloud-nya, kita bisa print itu dari banyak tempat. Nah, gitu. Nah, ini yang menarik. Jadi sama halnya seperti kita bikin satu konsep dengan jaringan ya. Jadi ketika kita pakai jaringan, kita bisa print itu untuk print yang udah di-share, printer yang udah di-share ke dalam IP kita atau di dalam device kita. Nah, itu sama konsepnya, tapi ini udah di versi cloud-nya. Jadi ketika mungkin nanti kita lagi visit, kita lagi di luar kantor, tapi kita perlu untuk print, kita bisa lakukan itu anytime, kapanpun, dimanapun. Jadi nanti ketika kita sampai ke kantor, kita tinggal ambil untuk data-data yang udah kita print. Jadi as simple as that. Jadi kita dengan Chromebook ini banyak sekali policy yang kita bisa manfaatkan, dan itu akan menjadi mempermudah, mengefisiensikan untuk hal-hal yang memang sebelumnya mungkin agak lama gitu ya dari sisi prosesnya. Kita bisa persingkat itu. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bagian dari sisi security-nya, security dari Chrome OS. Jadi yang pasti untuk hal pertama yang jadi pokok bahasan ketika kita bahas security adalah dari sisi Chrome OS ini itu nggak perlu antivirus, karena virus dan ransomware atau semua serangan yang ada di dalam jaringan saat ini itu nggak bisa jalan atau nggak bisa dieksekut di dalam Chrome OS, sehingga Chrome OS itu dikategorikan sebagai operating system dengan zero reported successful attack untuk ransomware-nya, seperti itu. Terus kemudian read only OS, jadi untuk
aplikasi-aplikasi dan ekstensi yang ada itu kita nggak bisa modify, tapi kita dari sisi perusahaan itu kita bisa melakukan beberapa policy. Kalau misalkan ada kita mau push install untuk aplikasi tertentu atau kita mau blacklist untuk aplikasi tertentu, itu memungkinkan ketika kita pakai Chromebook yang udah kita manage dari sisi perusahaan. Jadi nanti untuk banyak-banyak hal atau dari sisi policy yang dimanfaatkan itu kita bisa lakukan seperti tadi ya, blacklist untuk allow list, terus kemudian kita bisa push install, kita bisa block aplikasi yang diinstal oleh user. Nah itu banyak yang kita bisa manfaatkan, terutama untuk memanage karena kita nggak pernah tahu aplikasi apa aja yang diinstal oleh user. Nah itu dari sisi perusahaan punya kontrol ketika kita pakai ini seperti itu. Terus sandboxing mungkin ini mengulang lagi ya, jadi untuk isolate dari setiap aplikasi atau tab yang kita manfaatkan atau kita buka. Terus ada verified boot, terus ada Google Safe Browsing. Jadi kita bisa manfaatkan untuk yang pertama, Google itu terkenal dengan database ya, database dari sisi serangan. Jadi kita bisa memanfaatkan database Google tersebut untuk memprotek. Jadi ketika kita enablekan untuk Google Safe Browsing, maka untuk setiap serangan yang udah ada di dalam database-nya Google itu udah jadi database kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada user yang akses ke ke web atau ke page yang mungkin berbahaya yang memang udah ada di database-nya Google, itu kita bisa prevent. Kita bisa prevent untuk user itu tidak akses ke dalam set tersebut seperti itu. Atau kalau misalkan kita mau definisikan sendiri gitu ya, web atau page yang kita mau blacklist agar nggak bisa diakses oleh user, itu juga memungkinkan. Jadi kita benar-benar punya kontrol ketika kita pakai Chromebook tersebut yang memang udah di-manage oleh perusahaan seperti itu. Terus kita dilengkapi dengan password alert policy ya. Jadi kita bisa request password kalau misalkan ada perubahan gitu ya, ada perubahan ketika itu diakses oleh mungkin oleh user-user yang memang sebelumnya nggak punya akses gitu ya. Kita tetap diberikan security untuk memanage agar device-device yang memang udah kita manage itu nggak disalahgunakan oleh user-user yang tidak bertanggung jawab. Bahkan kalau misalkan device tersebut dicuri gitu ya, device itu nggak akan bisa digunakan karena yang pertama ketika kita udah bikin satu policy bahwasanya device itu hanya bisa login oleh user tertentu atau domain tertentu ya, domain yang diauthorize. Maka hanya bisa diloginkan dengan user tersebut yang memang sudah mengetahui passwordnya atau dengan user yang ada di dalam domain tersebut. Jadi kalau misalkan device itu hilang atau device itu dicuri, device itu nggak akan bisa dipakai. Bahkan kita juga bisa mungkin kita kirim gitu ya, pesan gitu ya. Kita kirim pesan untuk silakan tolong dikembalikan device ini karena device ini nggak akan bisa dipakai ketika itu diambil atau dicuri. Jadi kita bisa bikin satu pesan seperti itu agar yang ngambil itu aware kalau ya udah ini memang nggak bisa dipakai gitu karena device-nya ini memang benar-benar di manage dari sisi perusahaan. Terakhir kita nggak perlu nunggu update ya, jadi update-nya itu akan jalan di background dan seperti yang tadi saya informasikan, Chrome OS ini terdiri dari dua versi ketika kita jalankan dalam satu device, di mana device OS primary kita itu yang akan kita pakai untuk live, untuk business activity, dan yang di OS yang kedua yang jalan di background itu yang akan menjalankan untuk semua update yang akan muncul ketika kita pakai Chromebook seperti itu. Oke, nah ini kita akan bicarakan dari sisi legacy-nya ya, legacy endpoint ketika kita compare itu dengan menggunakan Chromebook atau Chrome OS. Jadi ada kurang lebih ada lima hal yang mungkin saat ini mungkin Bapak dan Ibu juga kalau misalkan lihat di layar mungkin rasakan ya. Jadi untuk setiap device yang sekarang kita pakai, yang pasti kita perlu antivirus di mana kita akan selalu update virus tersebut. Ada cost di sini. Terus kita perlu update software. Jadi ketika software itu mungkin perlu diupdate itu juga perlu waktu, perlu jaringan dan lain-lain. Juga akan ada cost di sini, ada effort di sini untuk melakukan update tersebut. Terus kemudian kita harus patch OS-nya. Jadi kalau misalkan ada update terbaru, kita harus nungguin sampai update itu benar-benar selesai, terinstall, terdeploy di dalam device kita. Nah, jadi dengan banyak hal yang mungkin dari sisi software ini, terus kemudian ada juga kita mungkin harus upgrade hardware-nya kalau misalkan
untuk bisa running aplikasi ini kita perlu untuk upgrade RAM-nya mungkin dari sebelumnya dari 4 GB menjadi 8 GB atau dari 8 GB jadi 16 GB karena biar tetap bisa running. Terus kemudian yang pasti kita tetap untuk perlu backup data-data itu karena kita nggak pernah tahu tiba-tiba kalau misalkan kita terkena serangan, terus kemudian device kita di lock gitu ya, worst case skenario-nya kita nggak sempat untuk menyelamatkan data itu kalau misalkan data itu nggak di backup. Tapi kalau misalkan kita backup data pun kita perlu effort dan kita perlu cost di sini. Jadi kurang lebih ada 5 hal yang kita bisa efisiensikan atau kita bisa tanggulangi ketika kita pakai Chrome OS. Jadi dari sisi antivirus, update software, patch OS, upgrade hardware, backup data itu semuanya ketika kita bicarakan dari sisi Chrome OS-nya, Chrome OS itu udah nggak memerlukan hal-hal ini. Karena yang pertama kita nggak perlu antivirus, software itu akan update di background, kita nggak perlu patch OS-nya karena ada 2 OS, yang satu itu yang bertugas untuk melakukan update. Kita nggak perlu upgrade hardware karena Chrome OS itu terkenal sebagai operating system paling ringan, sehingga dengan minimum RAM pun 2 GB, 4 GB, 2 GB pun saya pernah coba Pak, Bapak Ibu dan sekalian ya, dan itu running. Tapi memang kalau misalkan kita mau pakai itu untuk mungkin bisnis activity sehari-hari yang banyak hal yang kita buka ya, kita multitask, mungkin rekomennya di 4 GB. 4 GB itu benar-benar running well untuk Chrome OS, dan kita nggak perlu backup data karena yang data-data yang udah kita simpan itu karena Chromebook ini kita udah dilengkapi dengan cloud ya, cloud storage, maka data-data itu udah ada di dalam cloud. Artinya kita nggak perlu backup, kita nggak perlu effort untuk tetap melakukan backup data karena kapanpun dimanapun kita tetap mau cek ke data-data yang udah kita simpan di cloud, data itu udah available seperti itu. Oke, ini mungkin terakhir ini adalah slide-slide yang menarik kalau misalkan kita mau compare ya. Jadi ini ada riset, jadi Chrome OS yang dipadukan dengan Google Workspace itu bisa cost reduction sampai 10 kali. Jadi ada kurang lebih ada cost reduction 10 kali, di mana kalau misalkan kita compare ya, ini ada satu slide yang menarik, kita akan compare antara Windows dengan Chrome OS. Jadi ketika kita bicara soal Windows, maka akan ada 3 komponen biaya yang akan kita pakai. Yang pertama, kita perlu beli device. Artinya itu ada cost untuk device tersebut. Kita perlu beli MDM untuk endpoint-nya ya, untuk memanage device tersebut, dan kita perlu beli untuk antivirusnya. Jadi ada 2 komponen biaya juga di dalam software tersebut, dan kita tetap perlu untuk IT support. Nah, ini di level company. Untuk Windows kita perlu 3 komponen biaya. Tapi ketika kita mungkin mau mencoba mempertimbangkan untuk menggunakan Chromebook, maka dari sisi MDM dan antivirus software itu kita bisa sederhanakan cost-nya itu dengan menggunakan Chrome Enterprise aja. Karena kita nggak perlu antivirus. Kita cuma perlu untuk memanage device tersebut. Artinya dari sisi cost-nya itu bisa ditekan. Kita hanya perlu untuk cost dari sisi device, kita perlu cost untuk dari sisi endpoint, dan kita perlu cost untuk dari sisi IT-nya. Tapi beda lagi kalau misalkan kita menggunakan Chrome Flex, di mana kita convert device yang udah ada, device yang mungkin yang lama atau yang nggak kepakai, sehingga kita bisa skip dari sisi device cost-nya. Jadi yang komponen biaya yang timbul itu cuma Chrome Enterprise dan IT support aja. Jadi ketika kita mungkin compare antara Windows dengan Chromebook dengan Chrome OS Flex gitu. Jadi banyak cost yang kita bisa reduce ketika kita pindah atau beralih atau mungkin mempertimbangkan untuk menggunakan solusi dari Chrome tersebut. Seperti itu. Oke, nah ini berdasarkan riset juga sih ya. Jadi dengan menggunakan Chrome OS itu kita saving ya 46% energi. Jadi 46% yang ini itu benar-benar diambil ketika kita pakai Chrome OS. Artinya ketika kita compare ya antara Chrome OS itu dengan operating system yang lain, dengan kompetitor gitu ya. Maka dengan Chrome OS ini kita yang pertama kita difasilitasi untuk tidak selalu mengganti atau mengupgrade device atau hardware. Jadi artinya ketika kita butuh untuk running ke aplikasi yang baru, kita nggak perlu untuk upgrade hardware-nya seperti yang sekarang kita lakukan ketika kita pakai legacy kayak gitu. Karena mungkin
ada hardware yang perlu di-upgrade. Seperti itu. Ketika kita perlu upgrade hardware yang lama ini jadi nggak kepakai, dan ini yang akan jadi pemborosan. Terus yang kedua, ketika kita punya device yang udah lama, kita bisa convert ke Chrome OS. Jadi dari sinilah kita bisa dapatkan bahwasanya kita bisa 46% saving untuk energinya ketika kita menggunakan Chrome OS ini jadi salah satu solusi juga ya untuk mungkin kalau misalkan kita bicarain soal global warming ya mungkin agak klise, tapi memang sampah hardware atau sampah elektronik itu benar-benar jadi limbah yang emang jadi PR ya buat kita semua untuk ini itu mau diarahkan kemana, karena hardware itu atau elektronik itu memang lama terurainya dan dari sisi energi itu juga banyak yang kebuang ketika kita pakai atau kita manfaatkan hardware yang udah nggak pakai tersebut. Tapi dengan Chrome OS ini kita bisa saving sampai 46%, which is itu high number ya untuk solusi saat ini. Dan ini saya ada satu case ya, ini versi globalnya ya. Jadi ada Nordic Choice Hotel. Jadi Nordic Choice Hotel ini backgroundnya itu dia adalah hotel yang running di banyak negara di global. Dan saat itu terkena ransomware dan dari sisi Nordic ini memutuskan untuk di-convert ke Chrome OS Flex dibandingkan mereka berusaha untuk mungkin menyelesaikan masalah ransomware ini karena basicnya mereka pakai Windows, jadi Windowsnya kena serangan ransomware dan mereka langsung otomatis mengkonvert aja daripada kita harus bersihin itu satu persatu, kita mungkin install ulang dan lain-lain, dan itu takes time. Mereka akhirnya convert itu ke Chrome OS sehingga bisnisnya tetap bisa running. Mungkin ini video ya kurang lebih 3 menit, kita coba lihat sama-sama ya. Sustainability is an integral part of what we do in Nordic Choice. We have a people, planet, profits motto, and we were in a situation where we needed to upgrade a lot of our computer fleet. We started looking into Chrome OS Flex, and we figured out that this could actually be a game changer for us. Chrome OS Flex made a lot of financial sense as well as sustainability because it meant we can use our devices for longer. Hundreds of kilos of CO2 connected to each new computer is being built. The security aspect of it was definitely a very important aspect for us. We have around 17,000 employees from 200 different nationalities. We have 70 different languages out there. To give all of them security training would be a massive job. So for us to give them a software that would just let them do their job without having to be a trained security expert was a great opportunity for us. We were on our way to do that when they were hit by a ransomware attack. I woke up early in the morning and I could see that I had 3 or 4 calls from our IT director. I remember saying that it was my biggest nightmare that we were going to be attacked. My first thought was, well, now we are out of business for some weeks, maybe months. That would have been a disaster. What happens when you're hit by a ransomware attack? First thing you do is that you shut down the internet lines. You cut your company off from the world. Out of our 220 hotels, 90% of them were affected. It was approximately 5,000 computers. They had no access to customer data, no access to keycard systems, payment systems, nothing really. They had to do everything manually. The decision to migrate was sort of made within 12 hours of the attack. We could actually fast-track Chrome OS Flex, and instead of cleaning every Windows PC, just converting them. Chrome OS Flex is so easy to deploy. We could send out all the information to all the hotels really easily. All the hotels went out and bought a USB stick, downloaded the software, and then we made just a one-pager on how to do it. And then they started migrating all the computers themselves. It was amazing to watch. From that morning, it took a little over 48 hours to deploy 2,000 computers. Through Chrome OS Flex, we knew that we could keep the business running with the booking system up and going. We set up things once and it just works. We can deploy new applications in a matter of minutes. It's kind of magical from an IT admin perspective.
deployment of Chrome OS Flex really saved us. When you have a stable, safe, and no hassle operating system at the hotels, that really, really affects our employees and of course the guests as well. I really, really like the fact that we can use technology, innovation, and sustainability together. Together with the research company PX3, we have seen that over the next 8 years, we will save as much as 1.5 million kilos of CO2. That amounts to 2,000 acres of mature forests. And in addition, it saves 20% electricity for our computer usage. We're actually making a real difference to the world we're living in. Oke, mungkin itu beberapa informasi ya yang bisa saya sampaikan terkait Chrome OS. Mungkin kita bisa lanjutkan ya dengan produk demo yang akan disampaikan oleh Pak Hendry ya. Oh, mungkin ini ada satu titipan sponsor dari tim marketing kami. Jadi mungkin bisa dibantu oleh Bu Josephine ya untuk sponsor ini. Oke, ya, sebenarnya dari webinar ini nantinya kita akan mengadakan workshop ya Bapak Ibu, di mana di workshop ini nanti kita akan lebih secara spesifik gitu ya, demo, kemudian mungkin use case, dan mungkin Bapak Ibu juga bisa mencoba atau menggunakan langsung gitu ya untuk Chromebook, Chrome OS. Nah, di sini kita akan adakan workshop 1 hari saja gitu ya. Dan juga ini dari jam 8 sampai jam 1 siang. Acaranya nanti akan di Surabaya. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini kalau ada yang di Surabaya boleh join, nanti ada pendaftarannya. Kalaupun yang ada di Jakarta nih mungkin ya, atau yang di luar Surabaya, nanti main-main ke Surabaya sekalian gitu ya. Jadi gimana nih di Surabaya? Mungkin itu dulu workshop di Jakarta. Wah, udah ada yang request ini ya Pak ya. Coba saya aturkan Pak workshopnya buat di Jakarta Pak. Oke, nanti saya akan update lagi untuk berikutnya. Saya kembalikan ke Pak Farid dan Pak Hendry. Oke, thank you. Pak Hendry silakan untuk live demonya. Jadi mungkin kalau misalkan dari sisi Bapak dan Ibu tertarik lebih lanjut untuk bahas nih, karena gini kita lagi open discussion ya untuk Chrome OS ini, silakan disampaikan. Ini saat ini saya akan buka ya untuk mikrofonnya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu mau untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan, bisa langsung untuk open mic ya, kayak gitu. Mungkin sembari itu Pak Hendry silakan untuk dimulai, mungkin dari sisi demonya. Oke, thank you Pak Farid. Ini saya lihat di chat sudah banyak pertanyaan nih. Jadi kali ini saya nggak akan demo yang terlalu dalam, karena nanti demo dalamnya akan ada di event ya. Jadi sekarang saya mungkin lebih ke perkenalan dulu terkait Chrome OS itu apa sih. Nah, sekarang saya coba, kebetulan saya juga sudah cukup lama pakai Chrome OS untuk harian. Nah, saya coba share keseluruhan layar saya dulu deh, supaya bisa dapat gambaran Chrome OS itu seperti apa sih tampilannya. Oke, nah. Oke, udah tampil. Oke, saya coba close. Nah, jadi Chrome OS tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Sama seperti OS-OS yang lain, jadi kita ada menu untuk aplikasinya, lalu juga mungkin yang biasa ditanyakan juga, edit PDF-nya gimana ya? Nah, jadi saya di sini udah siapin satu file PDF. Kalau biasanya kita harus menggunakan aplikasi tambahan untuk melakukan editing PDF. Nah, kalau kita editing minor, misalkan kita mau menambahkan teks, misalkan ini saya pakai file PDF dan saya buka langsung dari aplikasi yang sudah include di dalam Chrome OS. Saya misalkan mau tambahin tulisan nih, saya bisa klik di sini, saya bisa langsung tambah. Atau mungkin saya mau melakukan drawing di sini, itu juga bisa. Dan yang paling penting yang biasa dilakukan di PDF adalah yang paling simple, kita create tanda tangan. Create tanda tangannya gimana? Nah, saya bisa ke menu sign. Saya bisa draw signature saya di sini, saya bisa coret-coret. Nah, kebetulan saya sudah ada satu signature yang udah saya buat. Nah, kalau saya sudah buat signature di sini, saya bisa place signature itu di dalam PDF secara langsung. Nah, ini tanpa tools tambahan ya, jadi kita bisa langsung create dan save untuk dokumen ini. Untuk editing PDF secara simple, itu kita bisa langsung lakukan.
Lalu berikutnya yang mungkin membedakan antara Chrome OS dengan OS yang lain adalah karena dia dibuat oleh Google, maka kita sudah punya direktori langsung yang terhubung dengan Google Drive di sini. Lalu tadi ada pertanyaan, apakah Chrome OS harus selalu online? Jawabannya saat kita udah menggunakan Google Workspace, atau kita sudah download file itu di lokal, itu kita bisa akses. Kalau di Google Workspace memang support untuk offline mode, jadi kita bisa set untuk yang offline, yang kita sediakan sebagai offline. Jadi misalkan di My Drive saya mau buka satu ini, dan saya akan buat itu sebagai available offline di sini. Saya bisa jadikan file itu diakses tanpa adanya jaringan internet. Lalu tadi ada pertanyaan juga, koneksi ke Samba server. Nah, itu juga bisa. Jadi di sini, jadi di bagian titik 3 ini ada services untuk kita bisa SMB file share. Jadi kita cukup tambahkan alamat file share-nya, lalu apabila diperlukan login, username password-nya kita cukup tambahkan, nanti dia dapat langsung menjadi direktori yang terhubung juga di dalam Chrome OS. Cukup simple. Lalu apalagi yang bisa digunakan? Nah, tadi ada pertanyaan terkait kalau pakai file.exe gimana. Nah, di sini saya ada Microsoft Word. Kita coba buka Microsoft Word-nya. Jadi inilah yang disebut dengan virtualisasi. Kalau untuk kali ini toolsnya saya menggunakan Cameo. Jadi kita bisa running aplikasi yang sebenarnya itulah .exe atau execute file di Chrome OS dengan menggunakan virtualisasi. Jadi diaksesnya sebenarnya ini masih dalam bentuk URL juga. Atau kalau memang sudah menggunakan 365, itu nanti kita juga bisa melakukan yang namanya PWA atau Progressive Web Application. Jadi kita akan buat shortcut seperti ini, yang sebenarnya itu adalah link ke URL dari 365. Nah, di sini kita akan dapat experience yang sama dengan mengakses Microsoft Word. Ini ada Microsoft Word versi desktop yang saya gunakan. Jadi kalau dilihat di sini ada IP-nya. Dan saya bisa buatkan PWA-nya atau PWA-nya di sini. Oke. Nah, jadi juga untuk yang membedakan antara Chromebook dan juga Chrome Flex itu terletak di Play Store. Jadi untuk Chromebook karena dia sudah di-create untuk Chrome OS, maka dia akan dilengkapi juga dengan yang namanya Play Store di sini. Jadi kita bisa menggunakan apps mobile itu langsung diinstal dari Play Store ini. Nah, kalau ini penggunaan secara umum, kalau kita ingin manage seperti apa? Oke. Kalau di sini sudah ada yang menggunakan Google Workspace, pasti sudah sangat familiar dengan tampilan menu ini. Ini adalah tampilan admin console Google Workspace. Dan di sini, kalau kita cek di menu device, lalu ada menu untuk Chrome di device, di sini akan ada device yang sudah ter-enroll, atau di sini bahasanya sudah provision. Dari device yang sudah provision ini, kita bisa lakukan banyak hal. Yang paling sering dilakukan adalah terkait remote desktop misalkan. Jadi saat kita ingin melakukan remote desktop, kita bisa langsung nih, mau di hardware yang mana yang akan di remote desktop, kita bisa klik di sini. Atau kita mau lakukan reset factory, ataupun kita mau rebooting untuk device-nya, itu bisa dilakukan dari admin console. Lalu dari admin console pun kita bisa lihat di sini untuk Chromebook yang sudah saya enroll, tipenya adalah modelnya adalah ini, Asus Chromebook Detachable CM3 dengan serial number ini. Kalau dilihat prosesornya dia menggunakan MediaTek. Kita juga bisa set di sini, kita lihat recent user-nya siapa. Lalu recent activity-nya, jadi Chromebook ini digunakan berapa lama, pada tanggal berapa. Lalu CPU utilization-nya kita bisa cek juga di sini, CPU temperaturnya, dan juga berapa disk space-nya.
dan dia apabila ada koneksi dia connect dari IP berapa. Itu akan terbaca semua di sini. Lalu tadi ya. Oke. Nah, jadi kalau ini terkait detail device-nya, yang bisa dilakukan selanjutnya adalah terkait dengan kalau kita ingin manage nih, manage-nya seperti apa. Nah, itu akan masuk ke menu setting. Untuk settingan itu sendiri, di sini sudah dibedakan ada settingan untuk user dan device. Dan jangan khawatir, kedua settingan ini, jadi dua settingan ini itu tidak akan saling beririsan atau saling mengganggu. Karena apa? Device setting ini, dia adalah lebih banyak settingan saat si user ini belum login ke atau belum masuk ke dalam Chrome OS-nya. Jadi misalkan itu terkait dengan yang biasa di set adalah terkait restrict sign in-nya. Jadi di sini terkait sign in kita bisa set sign in restrict. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang belum tahu, untuk kita login ke Chrome OS itu akan menggunakan identity nantinya, atau bisa juga kita set menggunakan email perusahaan, yang mana kita bisa restrict di sini. Untuk spesifik user atau spesifik domain. Jadi kalau domain kita cukup ketikkan bintang nama domainnya saja. Jadi kita bisa benar-benar manage, misalkan device ini hanya boleh login ke akun pekerjaan saja. Tidak boleh digunakan untuk login ke akun personal. Yang berikutnya, di Chrome OS ini juga ada yang namanya guest mode. Saat kita sudah manage itu, kita bisa nonaktifkan untuk guest mode-nya. Nah, untuk mempermudah user lagi saat login, yang dilakukan adalah kita set untuk auto-complete domainnya di sini. Jadi, dari sisi user, dia cukup untuk menuliskan username-nya saja. Berikutnya, yang biasa di-set juga untuk di device adalah ada yang namanya force re-enrollment. Force re-enrollment ini seperti apa? Jadi, saat kita manage device Chrome OS, kita akan melakukan enrollment di awal, ada yang namanya enterprise enrollment di situ, sehingga nanti device-nya dapat terdaftar seperti tadi. Nah, misalkan ada user yang dengan sengaja atau tidak sengaja dia akan reset factory nih, atau di bahasa Chrome OS itu adalah power wash. Nantinya, saat device itu sudah di reset factory, kalau di Chrome OS di awal dia akan minta connect ke WiFi. Jadi saat menyalakan pertama, di situ dia akan baca saat ternyata device ini udah terdaftar dan termanage nih, dia akan secara otomatis melakukan re-enrollment. Sehingga misalkan ada device yang dicuri, misalkan kita bisa melakukan disable device-nya. Dan apabila orang yang mencuri ini melakukan reset factory, maka dia akan otomatis terenroll kembali, dan kita bisa sebenarnya saat melakukan disable device, kita bisa berikan pesannya, misalkan, kembaliin dong, alamatnya di sini nih. Nah, itu kita bisa tambahin di sini. Nah, kalau ini masih terkait device, kalau dari sisi user apa sih yang biasa dibatasin? Yang biasa dilakukan adalah terkait URL blocking. Karena biasanya, saat kamu udah pakai device kantor, ya udah, kamu aksesnya cuma dibolehin ke URL ini aja. Nah, untuk blockingnya itu ada dua macam. Yang pertama adalah kita block all URL. Cara block all URL adalah cukup ketikkan bintang. Nah, setelah kita blok semua, kita bisa buat waitlist-nya. Jadi, yang boleh diakses URL apa aja nih. Seperti itu. Lalu, terkait juga dengan download. Biasanya yang jadi permasalahan juga itu adalah terkait download. Jadi saya bisa misalkan mau batasin nih terkait downloadnya, download restrict. Nah, kita bisa misalkan, kalau kita menggunakan Google Workspace juga, download location-nya itu kita force ke Google Drive, sehingga si user kita batasi nih, supaya dia nggak boleh simpan file di lokal. Kita biasakan sebagai cloud worker, kita simpan semuanya di cloud, seperti itu. Atau mungkin ada yang lebih ekstrim lagi, misalkan
Di sini biasanya user nggak aware nih, dia mau download file, tapi sebenarnya dia download dari website-website yang dianggap sebagai malicious website. Nah, itu kita bisa blok juga. Atau di blok terkait yang potentially dangerous file yang di-download. Itu kita bisa blocking juga. Atau yang lebih ekstrim lagi, kita blok semua downloadnya. Jadi hal-hal seperti ini kita bisa manage dari settingan yang terpusat di sini. Dan juga yang biasa dibatasin adalah saat user login dengan profil pribadinya di Chrome OS. Karena tadi kalau dari sisi login sudah dibatasin, tapi dia masih bisa login dari sisi browser nih. Nah, di situ kita bisa tutup di bagian ini. Multiple sign-in aksesnya dimatikan. Atau untuk sign-in ke secondary aksesnya juga kita bisa matikan. Dan juga berikutnya, browser guest mode-nya juga kita matiin juga. Sehingga apa? Ya udah, si user hanya bisa menggunakan profil yang dia gunakan untuk login, yang itu adalah misalkan menggunakan email perusahaan. Seperti itu. Dan Chrome OS sebenarnya tidak hanya kita bisa manfaatkan sebagai sebuah operating system, jadi kita juga bisa menggunakan Chrome OS ini sebagai kiosk app. Jadi kita bisa set nih saat Chrome OS ini running, dia hanya bisa melakukan atau bisa running satu aplikasi saja. Jadi kita bisa set aplikasinya entah itu dari URL ataupun kita ambil dari Chrome Web Store atau dia ada Chrome App seperti itu. Nantinya kita bisa set nih yang auto launch app-nya apa. Jadi begitu device ini nyala, dia hanya akan running satu aplikasi itu aja. Itu kita bisa set di kiosk mode. Jadi misalkan kita ingin membuat sebuah display gitu, kita bisa pakai. Jadi kalau sebenarnya Chrome OS itu tidak hanya Chromebook, tapi ada yang namanya Chromebox. Jadi kita bisa manfaatkan Chromebox juga, itu misalkan hanya untuk display seperti itu. Dan berikutnya, tadi saya sempat contohkan kalau di Chrome OS ini ada Play Store-nya. Nah, Play Store itu sendiri kita bisa manage. Jadi kita mau blocking lah, kita blocking dulu. Jadi sini kita bisa edit ya, untuk Play Store-nya di block all apps, nanti adminnya yang buat aplikasi yang di-allow, sehingga si user ini nggak bisa install macam-macam nih di Chrome OS-nya. Itu kita bisa manage dari sini. Dan untuk allow apps-nya dari mana? Nah, nanti dari sisi admin itu bisa menambahkan aplikasinya di bagian ini. Jadi kita bisa lakukan force terkait URL misalkan, atau itu dari Chrome App ataupun dari Play Store ataupun dari Chrome Web Store, yang mana nanti di sini akan ada pilihannya. Contohnya adalah ini tadi ya, untuk Microsoft Word. Sebenarnya dia adalah URL, tapi saya buat force install plus pin to Chrome OS taskbar, sehingga dia tadi tampil di taskbar sini. Jadi kita bisa bukan hanya aplikasi yang bisa kita push, jadi untuk web apps itu kita juga bisa push langsung sehingga bisa tampil di bagian taskbar di sini. Dan mungkin terakhir informasi dari saya untuk printer, tadi sempat ada pertanyaan juga, jadi bisa memang menggunakan paper cut, tapi juga sebenarnya sudah banyak juga printer yang disupport oleh Google secara langsung, karena Chrome OS itu sendiri sebenarnya adalah driverless, jadi tidak menggunakan driver. Dan misalkan ada ingin menambahkan printer dari admin, jadi kita bisa ke menu add printer ini, lalu kita bisa tambahkan printer name-nya apa, dan manufacturer-nya sudah disediakan di sini. Jadi misalkan oke, di Epson, nanti kita bisa pilih nih modelnya apa di sini. Dan kalau misalkan itu adalah printer yang menggunakan jaringan LAN, misalkan kita bisa tambahkan IP-nya di sini. Oke, nah mungkin untuk saat ini saya masih general aja, jadi nanti kita akan bahas ini lebih dalam
terkait gimana sih tampilan dari sisi Chromebook yang di manage atau Chrome OS yang di manage. Nah, nanti kita akan bahas di tanggal 30 ya, event tadi ya. Mungkin itu demo singkat dari saya, mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Mbak Dana silakan open mic. Oke, Siang. siapa? Pak Danu ya, silakan Pak Danu. Ya, saya mau tanya untuk tadi kan saya sempat tanya di chat juga ya, itu untuk fitur yang manage device Chrome OS kan itu untuk yang enterprise. Misalnya sekarang kita punya 200 user yang standar, terus kita enterprise-nya satu aja untuk manage itu bisa nggak ya? Satu atau dua gitu. Oke, untuk manage tadi perlu yang namanya Chrome Enterprise Upgrade Pak, dan Chrome Enterprise Upgrade itu dia license-nya adalah per device Pak. Jadi itu separate gitu sih Pak. Oh, jadi yang dihitung jumlah device-nya bukan jumlah usernya ya? Ya, betul Pak. Oke. Balik lagi sih Pak ke berapa device yang mau di manage ya dari sisi Pak Danu. Kalau misalkan Pak Danu ingin semua device di manage, artinya per device itu kita harus purchase untuk Chrome Enterprise Upgrade-nya. Tapi kalau misalkan mungkin mau dipilih gitu ya berdasarkan profile user tertentu, itu juga memungkinkan. Jadi nggak harus semuanya kasih Chrome Enterprise Upgrade-nya. Yang penting kalau misalkan kita perlu manage untuk device tersebut, kita perlu Chrome Enterprise Upgrade, seperti itu. Semoga membantu Pak Danu. Kita perlu manage 5 device aja bisa gitu ya? Bisa Pak. Jadi nggak harus semuanya. Baik, terima kasih. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan untuk raise hand, terus kemudian open mic Pak. Halo, Pak Henry dan ini saya mau nanya. Tadi saya udah lihat list buat daftar laptop yang support pasang Chromebook ini, Chromebook Flex ini. Tadi saya udah nanya di chat juga, tapi belum kebales sih, belum ada yang jawaban sih. Kalau ada yang merek tipe yang lain gitu, saya di list lihat nggak ada tipe laptop saya tuh, saya mau install, saya tetap paksa atau gimana? Akan bakal error atau blue screen kah atau bug kah atau gimana ya? Oke, saya coba jawab Pak. Jadi kalau untuk yang tidak ada di list, sebenarnya itu bisa aja Pak. Tapi karena ada device yang tidak ada di list, mungkin ada kemungkinan misalkan driver sound-nya itu aktif seperti itu, atau mungkin dari sisi fungsionalitas dari device-nya itu mungkin ada yang kurang sih Pak. Kalau device tersebut tidak ada di list, tapi itu bisa dicoba Pak. Karena memang ada juga yang device tersebut nggak ada di list, begitu dicoba install, tapi seluruh fungsionalitas dari device itu jalan. Tapi ada juga yang nggak jalan seperti itu sih Pak. Jadi kalau nggak ada di list ada resiko seperti itu sih Pak. Oh seperti itu ya. Oh iya Pak, nih satu lagi nih. Ini kan saya biasa buat harus laptop Windows itu biasanya tuh ada pasti updatean buat driver atau apa. Di Chrome ini kira-kira dapat atau enggak ya, support atau enggak ya dari masing-masing provider gitu, vendor buat driver atau apa gitu. Kalau lebih memaksimalkan gitu, kayak misalnya dari SSD atau apapun jadi lebih cepat atau link terbaru kayak gitu, berefek juga soalnya Pak. Terima kasih Pak. Oke, jadi kembali ke konsep Chrome OS tadi Pak. Jadi memang Chrome OS ini adalah driverless ya Pak ya. Jadi kalau itu adalah update patching yang memang belum support di Chrome OS, maka itu tidak akan terupdate juga seperti itu Pak. Oke, baik. Sejujurnya gini Pak, saya pernah coba, tapi ini kayak bukan Chrome Flex-nya. Saya coba tuh yang kayak portingan atau apa gitu dengan merek yang lain, tapi dengan sistem yang sama kayak Chrome OS gitu. Merek namanya juga beda, tapi sama gitu Pak. Biasanya Linux juga. Namanya Fight OS gitu. Mereka punya web resmi, bisa trial juga atau apa. Jadi kayak saya punya gambar awal gitu, gimana sih install Chrome OS awal gimana gitu. Chrome OS jadi sebenarnya sebelum, kalau Bapak punya device
yang sudah tidak terpakai misalkan Pak. Jadi saat Bapak buat installer Chrome OS itu sebenarnya tidak harus langsung kita install Pak, tapi kita bisa coba dulu. Jadi ada trialnya tuh di situ Pak. Jadi ada pilihan mau install atau trial dulu. Trial itu dia misalkan Bapak sudah copy installer itu ke flash disk, nah nanti akan jalan di flash disk itu aja Pak. Jadi tidak diinstal di device Bapak seperti itu. Nanti cukup mengarahkan bootingnya itu ke flash disk tanpa perlu melakukan install Pak. Itu bisa sih Pak. Mungkin kalau mau ngecek dulu nih drivernya kira-kira kebaca semua atau enggak, nah itu bisa menggunakan cara seperti itu terlebih dahulu sih Pak. Oke, sama-sama proses saya yang coba itu. Saya coba di hard disk soalnya, saya install di sana dan jalan kayak gitu, terbatas atau apa. Dan beberapa bug saya tak misal tahu aja dulu apa bugnya gimana. Soalnya yang merek lain itu beberapa nggak support sama Google Apps juga. Ada yang belum ada Google Apps-nya. Oke. Nah, terima kasih. Ya. Masih ada pertanyaan lagi mungkin? Silakan. Kita sampai jam berapa? Oh, iya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Pak, saya mau ada pertanyaan. Tadi sih sebenarnya di chat udah saya tulis. Kalau kita menggunakan Chrome OS ini secara masif, ini kan kebetulan kita di Indonesia ini seakan-akan kita kan memang dipaksa semua aplikasi, bahkan web aplikasi itu dipaksa menggunakan OS Windows ya. Nah, kalau misalnya di Chrome OS ini seperti apa ya? Karena kan kita di kantor ini banyak aplikasi yang kompatibelnya dengan Windows. Bahkan dengan versi Windows terbaru pun banyak yang nggak kompatibel buka apps gitu ya, yang diinstalkan. Nah, untuk Chrome OS ini seperti apa ya Pak? Apakah kita harus pakai virtualisasi tadi seperti Cameo atau gimana Pak? Terima kasih. Oke, baik. Jadi memang kalau itu adalah desktop apps, cara yang digunakan dalam menggunakan virtualisasi itu tadi Pak dengan Cameo, tapi kalau web apps, selama web apps-nya itu tidak memerlukan koneksi dengan aplikasi lain yang harus diinstal, itu sebenarnya harusnya no issue untuk jalan di Chrome OS. Selama dia benar-benar yang web apps yang tidak tergantung dengan tambahan add-on yang harus diinstal di desktopnya seperti itu Pak. Jadi misalkan yang pernah terjadi adalah misalkan untuk ada dia web, tapi untuk pembayaran dia masih ada koneksi dengan mesin EDC misalkan. Nah, mesin EDC-nya ini nantinya kalau dari sisi websitenya itu belum bisa membaca langsung ke EDC, jadi dia perlu ada pihak ketiga yang itu diinstal di dalam desktop. Nah, itu akan kita perlu proses untuk testing lagi Pak. Tapi kalau dari sisi webnya ini sudah bisa langsung membaca peripheral device ini, nah itu seharusnya no issue Pak. Oke. Berarti kayak dia koneksi harus ke Java Apps untuk baca device gitu ya, itu harus ada koneksi lagi ya. Dan kalau betul. Untuk desktop application memang sama sekali harus pakai si virtualisasi. Berarti mau tidak mau kita beli dua license ya Pak ya. License si Chrome-nya sendiri untuk yang enterprise plus si license untuk virtualisasinya sendiri gitu ya Pak ya. Kira-kira seperti itu ya Pak. Iya, betul Pak. Karena kan gini, kenapa saya tanyakan ini, saya membandingkannya dengan efisiensi dari sisi cost nih Pak. Kalau misalnya kita memang harus migrasi ke Chrome, apa saja faktor-faktor untuk penurunan harga sebenarnya sih, gitu. Oke Pak, gitu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama Pak. Mungkin kita masih bisa pertanyaan lagi, Mas Warid, atau waktunya sudah ini? Mungkin sembari pertanyaan ini di-jump in ya, untuk kalau misalkan dari sisi Bapak dan Ibu berkenan untuk memberikan feedback-nya ya. Silahkan. Sembari kita tetap open FAQ-nya ya. Silakan Pak Efriliawan ya. Terima kasih Mas Farid, Mas Endri. Mau tanya terkait soal virtualisasi tadi, melanjutkan dari yang sebelumnya. Tadi sudah saya tanya di chat sih, kayak misal kita mau buka Office nih, apakah ketika kita installin di Cameo, pakai Cameo, itu apakah lisensinya itu maksudnya one time untuk semua user atau
tetap harus kayak kita sebenarnya kita cuma bikin kayak semacam apa ya, kamar-kamar di dalam Cameo itu untuk masing-masing user yang memerlukan misal Office gitu. Kayak gitu sih, atau aplikasi-aplikasi yang memang sifatnya itu dipakai umum gitu loh, aplikasi-aplikasi umum yang tidak bisa diinstal di Chrome OS. Itu sih Mas. Oke, Pak Efri. Nah, ini nih. Ini banyak juga pertanyaan. Jadi kalau kita udah pakai Cameo, license Office-nya gimana? Nah, itu jujur saya sendiri kalau terkait license dari sisi Office, saya belum berani untuk menjawab seperti apa. Tapi kalau by sistemnya di Cameo itu dia nantinya dari sisi servernya itu akan membuat beberapa profil, Pak. Jadi seperti misalkan, oke, kita punya satu Windows, ada beberapa profil. Nah, profil-profil itulah yang digunakan untuk akses ke aplikasi. Nah, apakah bisa untuk yang login atau yang mengaktifkan satu license saja? Kemungkinan bisa, tapi dari sisi legalnya saya kurang tahu, Pak. Seperti itu sih, Pak. Jadi artinya kita cuma install satu aplikasi di situ, itu bisa dipakai untuk beramai-ramai, multi session ya Mas ya? Iya, betul. Oke. Oh iya ya. Sih Mas, jadi. Berarti even itu aplikasi bikinan in-house kita sendiri, kita bisa taruh di Cameo juga ya Mas ya? Bisa, Pak. Oke. Siap Mas. Thank you Mas Hendri. Pak. Ya, silakan Pak Danu. Untuk yang Cameo ini itu aplikasinya berarti jalan di server gitu ya? Betul Pak, jalan di server. Oke, jadi kita tetap harus ada akses ke server tersebut untuk menjalankan aplikasinya gitu ya. Jadi semacam ya virtualisasinya di server betul. Betul Pak. Oh, oke. Ya, terima kasih infonya. Ya. Silakan Pak Novandi ya. Silakan Pak, langsung open mic aja Pak. Enggak, sorry Pak, kepencet tadi. Oh, oke. Maaf. Oke, ya nggak apa-apa Pak, santai aja Pak. Masih ada pertanyaan atau ya silakan, mungkin kelas ya. Silakan Pak Aldi. Siang Pak, kalau untuk harga Chromebook-nya sendiri itu berapa ya? Nah, kalau masalah harga, saya kasih ke Mas Farid nih, kalau harga-harga nih. Oke, Chromebook sekarang kan multi brand nih Pak. Tadi hampir semua brand itu udah menerbitkan Chromebook ya. Jadi nanti harganya sama sih Pak, kurang lebih ya 11-12 ya sama laptop Windows. Cuma yang membedakan ya pasti mungkin bisa jauh lebih affordable dari sisi cost-nya, sama kita nggak perlu install aplikasi tambahan ya kayak gitu. Kalau untuk pricing mungkin nanti kita set sesi terpisah aja Pak, atau mungkin nanti bisa di drop untuk emailnya, saya akan kirimkan. Mungkin kalau misalkan Bapak ada informasi kayak minimum speknya seperti apa, nanti saya coba bantu untuk cek ke Disti. Saya drop email di message saja, chat. Ya, boleh silakan Pak. Oke. Ya, mungkin dari Bu Zevin mau reminder lagi untuk workshopnya. Mute. Kami Bu. Halo, Masih belum. kita tutup dulu ya Bapak Ibu. Di sini kan cukup banyak nih gitu yang mau pertanyaan. Kalau misalnya masih ada yang ditanyakan, boleh dituliskan di kolom chat gitu ya. Mungkin nanti bisa akan dibantu oleh tim kami untuk merespon. Nah, untuk kembali nih mereminder lagi terkait informasi workshop ya Bapak Ibu, di mana nanti berikutnya kita akan mengadakan Modern and Secure Business with Chrome. Di mana nanti di sana kita juga akan lebih ke arah workshop ya, jadi terkait use case, terus kemudian Chromebook yang akan bisa kita set up, dan Bapak Ibu juga bisa
mencoba gitu ya, seperti apa sih Chromebook ini dan seberapa advance-nya untuk di Chrome Enterprise itu sendiri gitu ya. Nah, di sini tadi kan banyak juga nih yang menanyakan gitu ya, wah ini kok acaranya cuma di Surabaya aja dan di Jakarta nggak diadakan. Nah, ini saya dapat informasi gitu ya dari tim marketing kita bahwa untuk nanti yang di Jakarta kita juga akan melaksanakan ya untuk workshopnya, tanggal dan tempat mungkin kita akan infokan berikutnya. Nanti ketika Bapak Ibu mengisi feedback form ya, nanti bisa dipilih juga gitu ya Bapak Ibu saat ini bisa ikut atau hadir di workshop ini di kota Jakarta atau di Surabaya gitu ya. Jadi nanti kita akan mengundang Bapak Ibu, kita akan mereminder kembali supaya nanti yang kalau memang hadir di Surabaya, nah biar dapat informasinya yang di Surabaya gitu ya. Nanti kalau yang di Jakarta, biar dapat informasi yang ada di Jakarta gitu. Wah, jadi nanti biar saya nggak bayarin semua peserta ini ya kalau ke Surabaya, waduh, wah saya ngeklaimnya bingung ini nanti. Jadi udah saya minta untuk diadakan juga di Jakarta gitu ya. Mungkin acaranya antara di akhir November atau mungkin kita akan laksanakan di awal Desember 2023 ini gitu. Jadi biar Bapak Ibu juga bisa mempersiapkan, kita akan infokan lebih lanjut. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum mengisi feedback form, boleh mengisi terlebih dahulu karena nanti dari nama-nama yang akan mengisi feedback form ini ada sedikit swag nih yang sudah disediakan oleh tim Icon untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi feedback form. Oke, mungkin saya tunggu sekitar 2 menit lagi. Di sini sudah ada sekitar 20 peserta yang sudah mengisi ya feedback formnya. Oke. Kita siapkan ya. Kita undi Bu ya hadiahnya ya berarti ya. Ada undiannya. Ya. Oke, silakan Bapak dan Ibu kalau ingin mendapatkan mungkin ada hadiah ya. Mas Hendri bisa di-open kameranya? Ya buat contoh mungkin ya. Saya nggak tahu nih dari tim marketing hadiahnya apa. Tapi kalau kaos bisa jadi kayak kaos yang dipakai oleh Mas Hendri. Chromebook, oke. Kayaknya beli dulu Pak Chromebooknya sama Icon. Order dulu Pak, nanti saya tunggu ordernya. Oke, di sini sudah ada sekitar 29 orang lagi. 1 menit lagi nih ya. Nah, ini cukup lumayan banyak nih. Akan saya sambil cek ya, ini sepertinya ada yang double namanya. Oke, Kalau dilihat dari feedback ini, Bu Josephine banyaknya yang diminta di Jakarta nih Bu Josephine. Oke, 11.35 ya, saya akan tutup untuk undiannya. Jadi di sini sudah terakhir ya. Mungkin Bu Christine boleh dibantu kalau ada nama-nama yang double ya, takutnya undiannya juga jadi double gitu. Oke, di 11.35 saya akhiri. Di sini sudah ada 52 kayaknya tadi ada yang double ya, jadi sekitar 50-an, 50 peserta yang sudah platform ini. Namun mohon waktu sebentar, kita akan double check ya di sini.
Oke, oke, saya izin untuk share screen ya, Bapak Ibu. Oke, nah ini sudah ada sekitar 50 nama ya yang sudah masuk di sini. Oke, jadi dari tim marketing kita gitu ya, sebentar, udah tershare, sudah tampak di layar Bapak Ibu untuk wheel spin-nya. Sebentar. Oke, sudah? Belum terlihat. Bentar, saya coba lagi nih. Oke, ya udah tampak ya di layarnya Bapak Ibu ya. Di sini udah ada 50 nama yang akan mendapatkan undian, deng 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 gitu ya. Wah, semoga ini tidak sejauh saya melakukan pengecekan tidak ada nama yang double Bapak Ibu gitu ya. Oke, jadi dari tim marketing kita akan menyediakan ada total berapa? Ada 3 tumbler dan juga akan ada 2 kaos Google Chrome ya Bapak Ibu. Nanti untuk bagi yang menang pengirimannya akan dihubungi oleh tim marketing kami gitu ya. Oke, mari kita mulai terlebih dahulu. Sudah siap Bapak Ibu? Pas kok saya yang ikutan deg-deg nih buat undiannya. Oke, kita akan spin ya. Siapa nih pemenang pertama? Tumbler dulu Pak Farid, tumbler dulu Pak Farid. Oke, sudah kelihatan ya berputar? Ya, selamat buat Bapak Tony. Dari mana nih Bapak Tony? Bentar, saya sambil cek nih datanya. Dari PT Indo Asia. Selamat Pak Tony. Yeay. Oke, kita ke undian yang kedua ya. Kita akan undi lagi. Oke, siapa nih? Congrats Pak Edi Sujatmoko. Pak Edi dari PT Paramount Pet Indonesia. Oke. Kemudian yang ketiga. Oke. Wah, Pak Danu. Congrats ya, Pak. Dapat juga nih banyak bertanya, dapat juga nih. Berarti lain kali mungkin kalau kuis-kuis gini harus banyak yang bertanya juga gitu ya, supaya bisa menang juga. Oke. Sekarang kita akan masuk ke hadiah yang keempat dan kelima ya. Hadiahnya kaos ya, dari tim marketing ya. Oke. Kaos Google Chrome, siapa nih orang pertama yang akan mendapatkannya? Oke, selamat Pak Timi Setiadi. Oke, sekarang yang terakhir nih, terakhir. Oke, dari berapa ini? 46. Wah, possibility-nya kayaknya lumayan nih ya perbandingannya. Oke, kita spin yang terakhir. Siapakah ini? Oke, congrats Pak Wibisono. Oke, sudah? Atau ada lagi? Boleh hadiah lagi? Pasti pada menanyakan nih ya, boleh hadiahnya lagi. Terus. Oke.
Hadiahnya nanti kita simpan Pak untuk di workshop, jadi harus datang nih ke workshopnya nanti yang kita adakan. Oke, untuk ini adalah sesi terakhir dari acara webinar yang kita adakan pada siang hari ini. Saya Josephine dari PT Econ Technology mengucapkan sekali lagi dan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya ya, udah join nih selama 90 menit tadi gitu ya, dari awal sampai terakhir. Bapak Ibu sudah berkenan, semoga kita bisa bertemu di workshop baik di Jakarta ataupun yang ada di Surabaya. Nah mungkin nih Bapak Ibu kalau boleh kita nyalakan kameranya, kita mau ambil foto bersama gitu ya. Oke, sudah dinyalakan semua kameranya. Oke.